Saya kalau boleh terang-terangan nih di awal saya pernah nggak naik kelas tuh, kelas 3 SD. Dan saya adalah produk dari anak keluarga berantakan. Keinginan, tidak punya gairah hidup, tidak punya greget, tidak punya ambisi gitu. Mereka tuh seolah-olah seperti orang yang sudah mati. Siapapun orang pinter, orang berbakat, kalah sama orang yang rajin. Budaya ini terbentuk dari perilaku para leadernya. Selalu leadernya nih yang selalu leadernya, karena orang itu jarang meninggalkan perusahaan. Ketika orang resign, mereka berhenti itu biasanya itu karena nggak suka sama leader atasannya langsung itu. Hello Global People, welcome to G-Pod, let's bring it on! Kembali lagi nih bersama aku Mary di podcast kalian, di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, and of course Edukasi IT. Nah, Global People, kalau misalkan kemarin aku ngisi podcastnya itu bareng sama Kak Wafi ngomongin tentang public speaking, gimana caranya kita public speaking yang benar. Dan kali ini tuh aku bakal bahas tentang leadership nih Global People. Nah, kalau misalkan kita ngomongin leadership itu adalah bagaimana cara seseorang itu memimpin atau menuntun bawahannya atau organisasi, entah itu orang lain, temannya mereka itu ke tujuan yang benar atau kemanapun nanti dibawa oleh leadership, oleh seorang leader ini gitu ya. Sekarang aku udah kedatangan salah satu sosok motivator juga bapaknya juga bisa memimpin, mungkin udah banyak banget dari ribuan orang yang udah termotivasi dan sudah terpimpin oleh bapaknya ya. Kalian penasaran nggak? Pokoknya nama bapaknya ini tuh familiar banget deh. Kayak kalian lihat di buku-buku, kayak di buku paket kalian pas SMP, SD. Pasti kalian tahu nama bapaknya. Oke, mungkin langsung aja kita sapa Pak Budi. Say hi Pak ke kamera. Halo Global People, saya Budi. Thanks for having me this morning. Mary Riana ya. Mary Aniela. Apa-apalah. Okay. Nanti kan nasibnya jadi Mary Triana. Oke, nah jadi Pak Budi ini itu adalah salah satu bapaknya dari podcaster kita dulu nih, Kak Lawrence ya. Betul sekali. Kemarin Kak Lawrence ngisi sama Manta itu episode tips cara masuk ruang guru. Nah sekarang kita undang bapaknya nih guys, ya gitu ya. Oke, makasih Pak Budi waktunya ya. Iya, thank you. Oke, kalau misalkan aku mau nanya nih Pak Budi yang pertama. Pak Budi itu anaknya ya yang lulus SKTI ya, bukan Pak Budi ya gitu. Iya. Mary tadi maunya bilang kayak Pak Budi lulusan SMKTI tahun berapa sih kayak gitu. Anaknya yang lulusan ya. Iya. Terus gimana sih maksudnya dari kapan Pak Budi itu bisa mulai kayak memotivasi orang-orang, kayak ngelit orang-orang ke tujuan yang mereka mau kayak gitu. Dari mana sih mulai? Iya, mungkin pertanyaan Mary adalah mengapa saya memilih karir ya. Betul, sebagai pembicara motivator lah. Iya, betul. Ya. Ya karena terus terang aja Mary, saya merasa saya itu bukan anak yang pintar. Saya kalau boleh terang-terangan nih di awal saya pernah nggak naik kelas tuh, kelas 3 SD. Dan saya adalah produk dari anak keluarga berantakan, di mana saya hanya besar dengan ibu ya. Dan saya itu pernah mendengar ucapan beberapa orang yang mengatakan bahwa saya itu gak berbakat, saya itu troublemaker dan lain sebagainya. Dan ucapan-ucapan seperti itu sangat membekas, dan itu sayangnya saya bawa sebagai sebuah stigma ya, sebagai sebuah label buat saya sampai bertahun-tahun bahwa saya bukan orang yang berbakat gitu. Nah, grow up dengan limiting belief seperti itu, saya merasa saya tidak punya banyak skill. Tapi ada satu hal yang saya suka. Saya itu suka observe orang ketika mereka berbicara. Dan saya itu suka melihat orang yang sedang berpidato, sedang ceramah. Itu saya suka gitu ketika orang-orang lain pada usia-usia muda jenuh ya melihat. Saya suka, sempat terbesit sebuah impian. Wah, pengen jadi kayak gitu kalau ya. saya jadi seperti itu, wah keren banget. Cuma impian itu saya kubur untuk waktu yang lama karena zaman-zaman dulu gitu loh, yang namanya profesi motivator kan belum eksis ya. Iya, kayaknya nggak dipandang gitu ya. Iya, belum terlalu gimana gitu ya. Zaman dulu kan masih kerjaan itu ya
yang bener lah yang ya, jadi yang karyawan, yang 9 to 5, pakai seragam dan sebagainya gitu. Jadi saya kubur impian itu. Cuma terus terang bakat ada. Kalau pegang mic itu selain karaoke berani gitu, disuruh menyampaikan sepatu dua patah kata itu pede aja gitu ya. Tapi itu saya kubur. Nah, salah satu bakat lain yang saya miliki adalah I'm quite talented in English ya. Mungkin karena saya banyak banget nonton film-film barat ya, sehingga ketika orang tanya siapa guru bahasa Inggrismu, saya bilang Robert De Niro, Al Pacino, all the artisnya ya gitu ya. Because I grew up watching a lot and lots of movie, and that's how I learn my English ya. Tapi belakangan ketika profesi sebagai motivator itu mulai dikenal ya, orang mulai people start to accept that. Saya juga terinspirasi oleh sebuah judul buku yang bernama The Road Less Traveled katanya. The Road Less Traveled. Jadi ada sebuah jalur, ada sebuah pathway yang tidak rebutan. Jalurnya tuh mulus, jalurnya tuh lancar karena pemainnya tidak terlalu banyak di situ. Dan saya merasa oke, ketika ada sebuah kesempatan, saya mulai ya memberanikan diri lah, mulai memperkenalkan diri sebagai seorang trainer, sebagai seorang motivator gitu. Nah, satu lagi ya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya itu pencinta seminar, pencinta workshop, pencinta motivasi ya. Dan saya mengikuti banyak sesi motivasi baik di dalam maupun di luar negeri. Dan saya selalu terkesan gitu dengan figur orang-orang yang luar biasa. Ketika mereka pegang mic, mereka bicara, mereka memukau, mereka menghipnotis. Tapi ada satu sesi seminar yang saya ikuti ya. Itu pembicaranya biasa aja gitu. Biasanya gimana maksudnya? Kayak garing banget, datar gitu ya. I was like, dude, kayak gini lu berani jualan, buset, I want my money back gitu kan. Waduh, saya tuh tersiksa banget gitu ngikutin dia. Biasanya tuh saya nonton motivasi itu kan kayaknya wah gitu ya. Iya, high voltage, sangat menginspirasi, cara ngomongnya juga menggugah, menghipnotis. Bikin mata melek gitu ya. Oh iya banget. Apalagi saya pernah ikut Tony Robbins ya di Singapura itu. 8.000, 9.000 orang gitu. Waduh, itu keren banget. Lah ini kok kayak gini gitu kan. Saya itu marah gitu. Tapi ketika saya marah, saya menemukan sebuah aha moment. Aha gitu ya. Yang mengubah hidup saya totally. Instead of marah, saya mengatakan, wait a minute. Kayak gitu aja dia berani jualan. Saya mungkin bisa, nah gitu loh. Iya, biasa juga mikirnya kayak gitu. Kenapa nggak coba gitu ya? Kenapa gue nggak coba gitu? Yang kayak gitu aja berani gitu kan. Padahal dia bener-bener kayak, ya ampun, kagak ada dagingnya sama sekali gitu. Cuman modal nekat doang nih, kampret ini. Ya, gara-gara itu sebuah titik balik. Dimana ketika itu saya mulai tidak terlalu underestimate potensi dan bakat yang ada, yang menggebu-gebu dalam diri saya. Dan saya mulai ya dalam tanda petik menekuninya. Berarti Pak Budi ini jadi motivator berawal dari Pak Budi yang kesel, ada seminar yang garing gitu ya, kayak benci banget aku nih kayak gitu. Iya, tapi bakat itu emang sudah ada. Iya, sebenarnya udah tersirat sebenarnya kayak gitu ya, cuman sudah terkubur, hanya menunggu kapan momen yang tepat untuk muncul gitu. Naik gitu ya. Iya. Oke, terus gimana sih? Kan itu kan tadi Mary udah bilang kayak Pak Budi pasti banyak banget yang udah dengerin motivasinya kan, kayak ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan mungkin waduh, astukare, gitu ya. Amin. Milion gitu ya. Amin. Itu gimana sih caranya, tekniknya Pak Budi dalam memotivasi itu ada nggak sih? Ya kembali ke public speaking sebenarnya ya. It's not what you say, tapi it's how you say it, ya kan. Seberapa bagus pesan kita, seberapa bagus pelajaran moral, inspirasi yang kita berikan, tapi kalau how you say it tidak menarik, how you say it tidak bikin orang melek ya sama aja gitu ya. Sebenarnya gini loh, saya tuh kurang cocok dengan sebutan motivator ya, karena ya ampun, kita nggak bisa motivasi orang ya. Dalam bahasa Inggris ada istilah you can lead a horse to water but you cannot force the horse to drink. Jadi kita tuh hanya bisa nuntun
kuda itu ke perairan, tapi kita nggak bisa maksa kuda itu untuk minum. Keinginan untuk minum itu kan harus datang dari kuda itu sendiri. Betul. Nah sama gitu, kita nggak bisa pompa orang, kita nggak begitu bisa paksa orang. Bisa, tapi akibatnya atau dampaknya kan hanya sementara. Ya kan, hanya ketika diminta dia lakukan, tapi setelah itu kan enggak. So I think we really cannot motivate anyone karena itu harus datang dari dalam diri kita. Cuma kita bisa menginspirasi. Mendorong gitu ya Kak. Menginspirasi, memberikan tips-tips, ya memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi gitu. Nah jadi seperti yang tadi saya katakan, it's not what you say, ya. Karena what you say itu dapat dari mana kan zaman sekarang kan ya banyak banget kok. Lu mau topik apa tuh ada gitu ya. Ilmu itu, informasi itu menjadi sebuah komoditi yang murah dan cepat didapat. Tapi ketika orang mengikuti sebuah workshop, mereka itu bukan mencari ilmunya sebenarnya. Karena itu sudah ada dan itu berlimpah di Google. If you speak English, you can get like so many great people sharing their knowledge on YouTube, ya, free platform for everyone. Tapi orang itu ingin mendapatkan pengalamannya gitu. It's not just information, it's cheap, tapi pengalamannya, ya. Nah dari pengalamannya ini, apa yang kita bisa berikan dalam sebuah workshop yang formal dalam tanda petik, yang Google tidak bisa tawarkan. Karena tidak semua hal itu bisa disampaikan dengan media bahasa. Ya kan, misalnya saya tinggal di Bali nih. Teman-teman saya di Jakarta, keluarga saya di Jakarta, beberapa di Kalimantan Timur. Mereka kepo dong, bro, ayam betutu itu kayak apa bro? Saya mau jelasin sampai berbusa-busa pun mungkin agak sulit buat mereka untuk membayangkan gimana itu nikmatnya ayam betutu Bali itu gimana gitu. Karena ada keterbatasan dalam media bahasa. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan sebuah gambaran yang lumayan akurat tentang ayam betutu kalau begitu, Mer? Karena kalau kita jelaskan dengan kata-kata, kayaknya orang itu masih sulit membayangkan, gitu ya. Iya. Benar. Jadi ada keterbatasan dalam media bahasa. Kalau gitu kita pakai apa nih? Mungkin kita pakai gambar, misalnya kan. Menunjukkan gambar. Tapi gambar aja kan belum sampai ke feel-nya kan, gimana ini? Belum tahu rasanya belum tahu rasanya. Gambarnya kan mirip, oh ini mah ayamnya mirip opor atau mirip apa gitu kan. Nah harus dirasakan, memang harus dicicipi gitu. Ya kalau perlu ya kirimlah ayam betutunya kan. Langsung gitu ya? Langsung, nah baru mereka nyicipin, oh iya enak gitu. Nah artinya tidak semua hal itu memang bisa dikasih tahu gitu. Ada beberapa hal yang memang harus dialami sendiri. Pengalamannya itu, pengalamannya itu. Jadi banyak orang tergugah karena mereka membeli dalam tanda petik pengalamannya itu, bukan hanya sekedar ilmunya saja. Karena sekali lagi ilmu itu komoditi yang sudah banyak dan tersedia dan itu gratis. Benar banget. Terus kok misalkan ngomongin tentang experience nih, Pak Budi, apakah kalau misalkan Mary nonton motivator di YouTube kan pasti mereka kayak berexperience, oh aku pernah kayak gini kayak gitu kan. Apakah kita yang nggak punya experience itu bisa menjadi motivator? Misal, gimana tuh? Apakah kita yang tidak punya experience bisa menjadi seorang motivator? Ya misalkan aku mau ngasih tahu temanku nih, aku mau ngasih tahu misalkan tips pacaran gitu misalkan. Cuma aku sendiri nggak pernah pacaran, itu bisa nggak sih misalkan kita jadi motivator gitu? Nah, contohnya kayak gitu. Iya. Gimana tuh Pak? Iya. Well, mungkin Mary tahu jawabannya, bisa dan tidak. Bisa karena apa yang Mary kasih tahu itu dasarnya teori yang mungkin Mary riset semalam sebelumnya, ya kan? Jadi teorinya itu ya begini ya. Ibaratnya itu mereka itu kayak calo atau travel agent yang menjual paket wisata ke negara yang nanti dituju. They have never been there. Tapi mereka menjual gitu berdasarkan fakta-fakta yang mereka dapatkan. Nah, tapi kalau menjadi seorang motivator yang pernah mengalami, misalnya Mary pernah mengalami pacaran dan pernah mengalami putus cinta, pernah mengalami bangkit, kira-kira beda nggak perasaannya pada waktu Mary menyampaikan itu? Pasti beda. Pasti beda.
orang akan merasakan kedalaman dari perasaan Mary ketika Mary menyampaikannya. Ekspresi wajahnya, body language-nya, pilihan katanya, contoh-contohnya. Bahkan kegalauan yang Mary rasakan pada waktu putus itu betul-betul rasanya real banget gitu. Dan itu transfer gitu ya. Iya, orang bisa membayangkannya. And people can connect with that instantly. Makanya motivator dalam tanda petik yang baik itu adalah motivator yang seperti bukan hanya seorang seperti yang menjual paket wisata, tapi orang yang ikut menjadi pimpinan rombongan mengunjungi negara atau mengunjungi tempat yang nanti mau dikunjungi gitu. Karena mereka itu pernah berada di sana, mereka bisa ngasih tips-tips bagaimana berwisata di negara tersebut. Karena pernah, tips-tipsnya lebih berbobot dan lebih mudah didengarkan, lebih mudah diterima ketimbang kalau dia belum pernah. Dua-duanya boleh, karena niatnya baik kan, mau sharing ilmu, ya mau berbagi pengalaman, memberi saran gitu ya. Tapi Mary tahu sendiri, ya kalau pernah mengalami, pasti penyampaiannya akan jauh lebih mengena ke audiensnya. Oke, ngerti. Oke, keren. Terus sekarang kalau misalkan tadi kan motivator nih, Pak Budi itu gimana sih kalau misalkan ketemu, kan masalahnya tuh masalah orang kan pasti beda-beda kan, kayak ada masalah A, B, C sampai Z gitu. Itu gimana sih Pak Budi kalau misalkan tadi Pak Budi bilang mungkin kemarinnya riset gitu misalkan, jadinya besoknya tahu nih mau ngasih tahu dia apa. Misalkan tiba-tiba mendadak nih ditanyain, Pak Budi aku kayak gini loh. Sedangkan Pak Budi nggak ada kayak nggak ada kayak pengalaman sama sekali tentang masalahnya dia tuh, gimana sih tekniknya Pak Budi dalam ngasih motivasi ke orang-orang gitu? Iya, banyak orang bicara mengenai what and how. What itu adalah apa yang mau dicapai, ya, apa yang saya mau tuju. Saya mau apa dalam hidup ini? Apa keinginan yang ingin saya kejar gitu. Lalu how, bagaimana saya mencapai keinginan itu? Bagaimana saya mendapatkannya ya? What and how ya. Semua orang punya what and how. Karena akan sulit memotivasi orang kalau dia tidak punya apa yang dia mau capai gitu. Apa yang prestasi yang dia mau ukir itu kagak ada. Itu susahnya minta ampun. Sampai ada satu ungkapan ya yang mengatakan orang yang tidak punya keinginan, tidak punya gairah hidup, tidak punya greget, tidak punya ambisi gitu. Mereka tuh seolah-olah seperti orang yang sudah mati, cuman nguburnya masih nanti nguburnya masih lama gitu ya. Nah, jadi harus ada itu dulu nih pertama. Apa yang kamu impikan untuk kamu capai? Ya. Prestasi apa yang mau kamu ukir, dan belajar strategi mencapainya. What you want to achieve and how are you going to achieve it. Namun ada satu yang lebih mendalam lagi. Nah, disinilah mungkin peran dalam tanda petik motivasi itu bisa membantu. You know what you want to achieve, you know how to achieve it. Why do you want to achieve it? Mengapa gitu. Ada why-nya nih. Ada why-nya. Nah, ini yang paling penting. Karena if your why is big enough, then the how would be easy. Kalau kita tahu alasan kenapa kita menginginkannya dan sangat menginginkannya, maka cara mencapainya akan menjadi mudah. Banyak orang bilang sama saya begini, Pak Budi enak ya, gile, bicara 2 jam, 3 jam, dapat berapa Pak? Wah, pengen dong saya. Dikiranya enteng gitu ya? Iya, orang pengen doang. Tapi ketika orang tahu berapa harga yang harus kamu bayar untuk mendapatkan posisi itu, orang mulai mundur teratur. You are what? Kamu harus mau belajar setiap hari, meningkatkan ilmunya kamu. Kamu harus mengikuti seminar, workshop, bahkan certified internasional sebagai seorang trainer. Kamu harus mau kasih free dulu seminarmu, nggak bisa langsung bayar karena kamu harus latihan kan. Harus cari audiens dulu ya. Harus cari audiens dulu, harus cari itu, pengikut dulu, harus bangun kredibilitas dulu kan. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ngecas orang. Apaan ini kan? Ya, kamu siapa kayak betul, gitu. Betul, kamu harus bangun portfolio dulu. Dan yang paling mahal itu adalah proses belajarnya, proses sertifikasinya, proses latihannya, proses jatuh bangunnya yang nggak kelihatan di layar gitu. Nah, itu orang tidak lihat. Orang hanya lihat yang di depan gitu ya, wow, yang manis-manis. Orang gitu ya. Iya, begitu mereka tahu ada harga yang dibayar, mereka mundur. Nah, saya tahu harga yang dibayar, tapi karena keinginan saya begitu besar,
ketika saya merasa sangat puas gitu. Ada sebuah kenikmatan yang susah untuk dikatakan dengan kata-kata ya. Betapa orang wajahnya itu kayak mereka klik gitu, like they got something, seperti ada sebuah aha moment, ada sebuah lampu pijar yang menyala. Nah, ting gitu. And I felt so much blessed. Saya merasa sangat bahagia gitu. Itu yang satisfying gitu ya dari itu yang satisfying ya. Dan saya baru mulai menyadari bahwa iya, memang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Memang kenikmatan yang didapatkan itu lebih ke intangible reward itu, seperti mencerahkan orang ya, membantu orang untuk menemukan iya ya, apa yang saya mau capai, what, kemudian how saya tahu, tapi kenapa saya tidak lakukan itu. New Year's resolution is one of the perfect example. Every year people start making a list, but how long will that list last, right? Kenapa why-nya tidak jelas gitu, karena tidak bisa mengambil momen-momen silent di mana mereka membayangkan kalau saya sudah mencapai itu, bagaimana perasaan saya, apa yang saya lakukan, bagaimana saya merayakannya, bersama siapa, saya mau ngapain. Itu imajinasi, mulai dengan sebuah imajinasi, sebuah kenikmatan, beranikan diri untuk merasa dirimu layak atau pantas untuk mendapatkan impianmu itu. Nah, kalau kita bisa membayangkan sampai kita bisa merasakan betul ya kenikmatan ketika kita mencapainya, niscaya kita mau berani bayar harganya, kita mau melangkah, kita mau membuat schedule perencanaan supaya hari esok dan hari lusa lebih mendekatkan saya pada tercapainya impian tersebut. Itulah mengapa motivasi itu adalah menjawab why-nya itu. Mengapa saya harus bangun pagi? Ya, gitu. Mengapa saya harus berusaha? Mengapa saya harus kerja keras? Mengapa saya harus disiplin? Itu bukan untuk orang lain, bukan untuk motivator manfaatnya, tapi untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi semua start with why. Again, if your why is big enough, the how will be easy. Gitu. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Berarti itu what, how, and why. Oke, nanti dicatat. Bikin konten lagi nanti. Mantap. Oke. Terus kalau misalkan itu kan motivasi orang lain ya Pak Budi ya. Sekarang kalau motivasi diri sendiri nih, ada nggak sih kayak teknik khususnya sendiri? Ada nggak sih Pak? Iya, benar. Ini pertanyaan bagus banget ya. Karena, waduh, kalau kita ngomongin orang, nasihati orang, itu mah gampang banget ya. Banget gitu kamu harus gini-gini. Lo lakukan apa enggak bro? Gitu kan. Bener banget. Nah, ini saya dapat sebuah inspirasi dari Tony Robbins ya, waktu saya ikut Unleash the Power Within judulnya, itu 4 hari di Singapura. Dan salah satu oleh-oleh yang bisa saya share adalah ketika Tony Robbins mengatakan, I do not negotiate with my body, katanya. I do not negotiate with my body. When I say jump, this body jump. Wah, itu kan disiplin diri yang keren banget kan. Kadang kita itu kayak hidupnya itu kayak diatur sama mood, diatur sama perasaan. Aduh lagi gak kepengen, aduh lagi bete, lagi mager, lagi males, gak jadi deh. Tapi kalau kita kalah terus dengan mood kita, kalah terus dengan pengkondisian, lama-lama kita gak punya kekuatan gitu untuk melawan rasa malas itu, untuk melawan mager itu. Nah, manusia itu kan makhluk yang memiliki jam biologis. Ya, misalnya kalau akhir pekan, entah kenapa tuh ya, mulai Jumat ya, Jumat sore gitu ya, itu udah males gitu. Ya. Karena besoknya tuh udah Sabtu. Ya, kayak langsung sadar, besok Sabtu nih, udah males gitu, udah, aduh. Itu manusia itu jam biologis. Jadi terbentuk sebuah rutin dalam diri kita secara otomatis berdasarkan kebiasaan kita bertahun-tahun kan. Pokoknya kalau weekend itu ya males gitu. Nah, karena manusia adalah bergerak berdasarkan jam biologisnya, jam biologis tubuhnya. Alangkah baiknya bila beberapa rutinitas dilakukan pada waktu yang sama supaya menciptakan keteraturan dalam diri kita. Itulah sebabnya banyak orang suka olahraga pada pagi hari misalnya. Jadi ketika kita sudah membentuk sebuah kebiasaan, nah lain kali kebiasaan itulah yang membentuk kita kan.
Kalau kita nggak olahraga pagi nggak enak rasanya, gitu ya. Nah jadi kalau kita terbiasa dengan pola rutin seperti itu, akan lebih mudah untuk menaklukkan rasa malas itu. Seperti Tony Robbins bilang, when I say jump, this body jump, ya kan? When I say stop eating, misalnya, buat tips buat yang suka diet misalnya, yang susah diet termasuk saya, ya. Karena kalau kita tidak bisa mulai disiplin diri dengan hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang sepele, seperti misalnya pikiran. Coba deh, kendalikan pikiran. Ketika sedang berada di kelas, belajar, coba fokus gitu. Coba jangan layani. Jangan beri ruang pikiranmu yang mulai kemana-mana gitu. Jangan dimauin gitu ya. Jangan ditelusuri terus gitu. Coba dilawan. Gitu. Itu saja sudah butuh satu disiplin diri kan. Itu baru pikiran. Kemudian makan misalnya. Keinginan makan mie itu kan apalagi musim hujan, dingin-dingin, waduh. Ya kalau pas musim hujan masih kayak bikin mie bikinnya berapa 2 bungkus kayak gitu, mie kuah kayak gitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih kalau pas lapar ya. Cuma kita ngomongin konteks disiplin diri mulai dari mulut ya. Makan ya, pola makan yang sehat. Terus tidak mengatakan hal-hal yang nanti kita sesali ya. Kan sekarang orang gampang banget buat celutukan yang sifatnya body shaming lah, sifatnya menyindir, sifatnya menjatuhkan orang. Hal-hal seperti itu gitu. Kita bisa nggak ngerem omongan kita? Kita nggak bisa nggak mikirin dampak omongan kita terhadap orang lain? Kita bisa nggak mengalahkan rasa malas dengan bangun pagi ketika mata masih mengantuk gitu? Kita bisa nggak mulai disiplin berolahraga setiap hari? Itu kan hal-hal yang kecil. Iya benar-benar. Tapi ketika kita bisa menaklukkan rasa malas dari hal-hal kecil itu membentuk sebuah kekuatan mental, kekuatan tekad, orang bilang resilient, yang nanti akan lebih mudah buat kita untuk menaklukkan hal-hal yang lebih besar mungkin nanti. Betul, tantangan-tantangan yang lebih besar. Itulah sebabnya mengapa kebiasaan ini sangat penting. Kita membangun karakter diri yang kuat, mulai dari disiplin hal-hal yang kecil dan setia dan rutin, setia pada rutin, termasuk melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Gitu. Make sense gak sih? Make sense banget, benar kayak gitu. Dimulai dari hal yang kecil gitu ya. Betul, karena itu memberikan sebuah rasa puas gitu. Kayak misalnya contoh ya, baca buku kan males ya. Tapi kalau kita baca buku 2-3 halaman, kita kasih centang sampai di sini. Udah kita tutup, besok baca lagi, kasih centang lagi gitu kan. Ketika selesai kita baca buku itu, lalu kita lihat lagi, kira-kira ada rasa puas gak kita melihat centang-centang itu? Puas sih, kalau Mary puas sih kayak gitu. Did it, bener, after 3 months buku ini selesai juga. Jadi itu dia yang dibilang sama Pak Budi, gimana cara kita memotivasi diri kita sendiri itu dengan cara memulai dari hal-hal yang kecil gitu, bikin komitmen gitu ya. Kalau misalkan aku hari ini bangun jam 6 pagi, besok terus jam 6 pagi kayak gitu ya, konsisten ya. Betul. Dan kalau boleh ditambahkan itu, motivasi itu ada 2, reward and punishment. Reward and punishment. Iya, jadi kalau kita bikin perencanaan dan kita bisa lakukan perencanaan sesuai dengan yang kita inginkan ya, maka otak kita harus kita tuh komitmen kita tuh harus kita hadiahi. Kita beri reward pada diri kita sendiri. Dan kadang kita tidak perlu menunggu orang lain untuk memberikan reward itu, memberikan pengakuan, memberikan tap on the shoulder, you did a great job. We can do it ourselves. Budi, kamu hebat. Ini kata saya pada diri sendiri. Wah, kamu luar biasa ini. Coba lihat agendamu, nggak ada yang bolong-bolong. You did great. Kamu tak traktir mau makan apa hari ini? Wah, kamu mau beli apa gitu? Mau beli sepatu apa gitu? Ya, I'll treat for you. Gitu. Itu ada sebuah perayaan. Ketika kita lakukan dengan baik dan tidak ada yang bolong-bolong di agenda kita, di schedule kita, yes, kita rayakan. Ya, uang jangan disimpan-simpan gitu ya. Ya, sekali-sekali dikeluarkanlah untuk membeli sesuatu yang memang benar-benar kita inginkan gitu. Baju, celana, sepatu apalagi. And then punishment dong. Itu harus ada. Gimana tuh punishment? Ya kalau kamu nggak bisa lakukan dan ada bolong-bolong, coba punishmentnya apa? Apakah besok double?
apakah ya kan, apakah botak misalnya dibotakin, ya kan. That's why teamwork itu lebih berasa dalam mencapai sebuah goal. Karena ada yang ngingetin. Ya kan? Ada saling oke. Misalnya kalau punya target yang sama nih, misalnya menurunkan berat badan, contoh yang paling gampang. 5-6 orang, satu grup, saling menantang, ya kan? Saling mengingatkan, saling memotivasi. Gue lapar ya, sama, gimana nih? Kita harus kuat, jangan gitu kan. Targetnya setelah 3 bulan, timbang, turun, ya 3 atau 4 kilo lah, nggak usah muluk-muluk. Ketika berhasil, rayakan. Tapi ketika salah satu tidak berhasil, ada hukumannya dong. Harus nggak boleh rayain gitu. Sepakat gitu. Ketika nanti kita timbang 3 bulan lagi, yang tidak mencapai berat badan yang diinginkan, yuk kita sepakati hukumannya apa? Apakah traktir makan? Apakah? Traktir makan. Iya dong. Oh, dia traktir makan. Dia yang traktir makan yang lain. Tak kira teman-temannya traktir dia makan. Enakan kalau gitu mah. Oke. Ya. Make sense kan, reward and punishment. Kalau kita bisa, rewardnya apa nih? Wah, kita share pizza sama-sama, bla bla bla, ya kan? Makanya kalau kita mencapai impian bersama, ya kan, itu akan jauh lebih mungkin menjadi kenyataan karena ada yang mengingatkan. Ada partnernya. Ada yang nagih bahkan. Yang kita butuh itu ada yang nagih itu. Bro, katanya mau lari pagi, ayo, gitu kan. Seneng gitu kalau kita mencapai sukses bersama-sama. Kita rayakan bersama-sama. Sesuatu yang nikmat itu lebih nikmat kalau dinikmati bersama. Makan, emang sih enak makan sendiri. Tapi ketika kita share bersama, ada ngobrolnya, enak. Film, memang kita nonton sendiri. Tapi ketika filmnya bagus, kita nonton bersama orang yang kita cintai atau teman sahabat kita. Kita ngobrol, kita bahas tentang film itu tuh nikmat gitu. Jadi memang kita itu makhluk sosial ya. Kita itu diciptakan itu memang untuk bergrup, hidup bersama gitu. Untuk hidup bersama dan kalau bisa mencapai target-target bersama. Karena ini jauh lebih mudah. Karena kita itu nggak boleh terlalu pede juga. Kalau ngandelin diri sendiri, biasanya sih. Biasanya gimana kalah biasanya. Ntar besok. Ya. Karena ada yang ngingetin, kalah terus kita. Nah, salah satu daya ungkit, salah satu cheat yang bisa kita manfaatkan adalah the power of teman. Apalagi the power of teman yang mengalami situasi yang sama dan ingin mencapai goal yang sama. Nah, teman-teman ini adalah aset yang sangat membantu untuk mencapai goal tersebut. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan ngomongin tentang disiplin-disiplin nih, kan ada nih quotes orang tuh banyak kayak rely on discipline, not motivation. Itu gimana menurut Pak Budi tuh? Kayak kita dulu disiplin pertama baru motivasi, itu menurut Pak Budi gimana sih? Iya bener banget. Kayak orang ikut seminar, ikut workshop, terinspirasi dengan gugahan dari pembicara yang luar biasa. Termotivasi. Yes I can. Tapi kalau motivasinya tidak diterjemahkan dalam bentuk action kan gitu. Ya, langsung ya kan, karena manusia itu kan hari ini termotivasi, besok belum tentu. Besok belum tentu dilakukan gitu ya. Besok belum tentu termotivasi. Karena kita itu kan manusia yang penuh dengan perasaan ya, kadang lagi mood, kadang gitu. Nah, jadi motivasi itu di awal. Kita butuh motivasi itu di awal. Dan kita bisa dapat motivasi dari sumber manapun kalau kita mencarinya. Ya, misalnya dari lirik lagu, dari film. Kalau kita menonton sebuah film dan kita terharu dan kita menitikkan air mata ketika kita melihat hero-nya ini, jagoannya ini bangkit dari keterpurukan dan dia bisa menaklukkan, dia bisa menang, ya. Saya ngebayangin film Marvel itu Infinity War ketika semua jagoannya mati sama Thanos ya, dan ketika mereka bangkit dan mengalahkan Thanos, itu ada sebuah kepuasan gitu, finally, dan kita terharu gitu. Kenapa kita terharu? Padahal kita nonton tokoh-tokoh khayalan. Iya benar. Kan ada sebuah hero dalam diri kita yang dibangunkan melalui film-film yang menginspirasi seperti film itu. Menarik ya, ada sebuah hero, ada figur
pahlawan dalam diri kita yang siap untuk membantumu gitu. There is warrior within you yang siap dipanggil. Ya, ketika kita terharu dengan kemenangan seorang pahlawan, itu hero itu ada, hero itu bangun gitu. The hero is awakened. Nah sekarang, what are you going to do with that warrior within you? Laksanakan. Ya, strike when the iron is hot katanya. Jadi ketika termotivasi, terinspirasi, bagus, langsung ambil secari kertas dan buat action plan. What are you going to do? Kapan? Jam berapa? Jam berapa ini sudah harus terlaksana? Put it in your schedule. And then have the commitment to do it. Dan harus memiliki rasa tega gitu. Ketika kita tidak bisa mencapainya, apa punishment yang layak untuk saya jalankan gitu, dan apa reward yang akan saya dapatkan kalau ini semua berhasil, dan siapa orang-orang yang cocok yang bisa membantu saya untuk mencapainya. Jadi motivasi di awal, disiplin ada di antara planning dan hasil. Karena siapa aja terinspirasi untuk bugar dan mereka spend 2 hours at the gym, 3 hours at the gym. Spending 2 hours, 3 hours at the gym bagus. Tapi bukan itu yang bikin orang bugar. Yang bikin orang bugar adalah 15 menit atau 20 menit setiap hari selama 6 atau 7 bulan. Kalau cuma 2 jam hari ini, ya, 2 jam besok, seminggu, pegel, udah gitu selesai. That's not gonna work. Motivasi saja tidak cukup. Kuncinya ada pada konsisten. Kuncinya ada pada disiplin diri. Kuncinya ada pada tekun setiap hari. Gitu. Oke, tapi itu masih berkaitan ya, disiplin dan motivasi itu masih berkaitan. Sangat, karena untuk bisa memulai kita butuh motivasi kan. Betul. Kita butuh inspirasi. Iya ya, masa gue kayak gini terus sih? Masa temen gue bisa, gue enggak sih? Apa sih yang dia nggak punya yang saya bisa gitu kan? Apa sih yang saya nggak punya gitu? Itu kan kita harus berani menantang diri kita sendiri, karena kita punya sebuah kekuatan, sebuah bakat, sebuah potensi yang luar biasa. Dan itu nggak keluar kalau kita tidak pernah menantang diri kita dan menggunakan orang lain sebagai benchmark. And you'll be amazed of what you are capable of doing, but you never challenge yourself. Gimana itu potensi yang terselubung itu bisa keluar? Nah, itulah motivasi. Gitu. Ngerti. Terus sekarang kalau misalkan dari banyaknya struktur di perusahaan nih, contohnya ya Pak Budi ya, apa sih maksudnya, kan bakal pasti ada pemimpin kan di suatu, entah itu organisasi, perusahaan. Terus kalau misalkan menurut Pak Budi sendiri itu leadership yang baik itu seperti apa sih? Wah, ini dari motivasi ke leadership ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi Jim Collins, penulis buku Good to Great dan How the Mighty Fall, bagaimana perusahaan raksasa itu jatuh katanya. Dia riset ratusan perusahaan dan dia menemukan beberapa key ingredient ya yang membuat perusahaan ini bertolak dari biasa good menjadi perusahaan yang great. Nah, salah satunya dia bilang pengaruh dari leadernya. Ternyata leader yang luar biasa itu bukan leader yang berkarisma, yang bicara menggebu-gebu, membakar semangat. Bagus sih kalau ada. Tapi kenyataannya di lapangan mereka yang biasa gitu, leader-leader yang biasa. Tapi disiplin dirinya tinggi, komitmen dirinya tinggi. Dan leader-leader seperti ini disebut sebagai leader yang rendah hati. Rendah hati, leader yang bisa didekati oleh bawahannya. Bawahannya bisa ngobrol, bisa sharing idea. Dan tidak takut bahwa leadernya itu akan memarahi dia. Jadi salah satu ingredient yang membuat leader itu dalam perusahaan dicintai oleh bawahannya, bukan hanya direspek itu kan karena pangkatnya, jabatan, tapi kepribadiannya harus disukai, dikageni, diterima, dicintai oleh bawahannya. Nah, salah satunya adalah menjadi leader yang rendah hati, leader yang mau blend in, yang gak jaim, yang mau blend in ya, yang gak takut gitu bahwa kedekatannya dengan bawahan seolah-olah bawahannya bisa injak-injak kepalanya. Biasanya kayak gitu ada. Nggak takut, leader seperti itu nggak takut. Mereka tahu kapan mereka harus blend in, kapan mereka harus memimpin. Ya. Nah, Ken Blanchard
on the other hand sempat menuangkan konsep yang namanya servant leadership. Servant leadership. Jadi leadership itu tidak boleh mengikuti struktur organisasi piramida. Struktur organisasi segitiga, di mana leadernya kan di atas tuh. Paling atas, bawahnya Owner, direktur, manager, supervisor, staff gitu kan. Karena struktur organisasi ini kan militer. Dan ini memberikan sebuah kesan bahwa wah, saya di atas, saya paling tahu. Kamu melayani saya gitu kan. Bawahan melayani atasan. Tapi Ken Blanchard bicara mengenai segitiga terbalik. Justru yang perlu dilayani adalah staff yang paling bawah, karyawan. Karena merekalah yang akan berhubungan langsung dengan customer. Merekalah yang bicara langsung dengan pelanggan. Nah, karena citra perusahaan ada pada karyawan itu, maka peran dari supervisor adalah memastikan bahwa karyawannya itu betul-betul have all it takes untuk mewakili perusahaan dengan baik. Jadi peran manajer menurut servant leadership-nya Ken Blanchard adalah memastikan atasannya, yakni supervisor, memiliki all it takes supaya dia bisa melayani atasannya. Manajer melayani supervisor, supervisor melayani staff. Nah, saya kutip lagi dari Simon Sinek. Simon Sinek itu menulis buku The Leader Eat Last. Dalam salah satu podcastnya dia bilang begini, saya pernah ketemu sama Noah. Noah ini seorang barista di Four Seasons Las Vegas. Waktu itu Noah tersenyum dengan saya dan bicara dengan saya. Saya bisa merasakan Noah itu memang betul-betul kepingin gitu, tersenyum dan bicara sama saya, bukan hanya sekedar pelayanan SOP. Saya merasakan bahwa dia betul-betul peduli dengan tamu-tamunya. Dan saya tanya sama Noah, kamu suka gak sama pekerjaanmu? Oh, without a skip of a heartbeat dia bilang, yes, I love it. Kenapa? Saya bertanya. Karena para manajer yang ada, manajer manapun ya, yang lewat dan bertemu dengan saya akan bertanya, Noah, sebagai manajer apa yang bisa saya lakukan untuk membuat pekerjaanmu menjadi lebih nyaman dan kamu lebih bahagia, lebih kerasan di sini? Bayangin, semua manajer, bukan hanya my manager but all manager, when they approach me, mereka bertanya hal yang sama. What can we do as your manager to make you more happy working in this hotel? Nah, yang menarik adalah dia juga bekerja di Caesar Palace, Las Vegas. Caesar Palace, Hotel Caesar Palace di Las Vegas ya. Dia juga bekerja di sana. Dan di sana manajernya akan catch you when you're doing bad things. Jadi sudut pandang dari para manajer yang berkeliling ini adalah untuk menangkap karyawan-karyawan yang berperilaku negatif, untuk menjadi polisi bagi mereka, so that they can punish them, so that they can give surat peringatan dan lain sebagainya. Nah, di sana I keep my head under the radar katanya. Saya nggak ingin terlalu menonjol gitu ya, karena saya merasa ya buat apa gitu, karena saya tidak merasa manajernya itu benar-benar peduli sama saya gitu. Nah, dengan cerita ini saya ingin mengatakan bahwa yang paling ideal untuk sebuah leadership organisasi dengan leadership yang mumpuni adalah leadership di mana atasannya melayani bawahannya. Paradigmanya harus dibalik, bukan bawahan melayani atasan. Tapi ketika atasan memiliki mindset bahwa bawahan itu adalah orang yang mewakili perusahaan untuk menciptakan sebuah image yang positif tentang perusahaan saya. Now, what can I do sebagai your atasan untuk memastikan kamu lebih kerasan dan lebih bahagia? Karena kalau orang yang bahagia itu mereka tuh muncul ide-ide kreatif. Mereka tidak takut untuk sharing ideas. Mereka tidak takut untuk menjadi diri mereka apa adanya. They don't have to put a mask. Mereka tidak harus pakai topeng gitu. Mereka tidak harus jadi orang yang bermuka dua. Kalau mereka bahagia, mereka akan menjadi lebih kreatif. Dan akhirnya tim ini akan diuntungkan karena orang-orangnya happy, orang-orangnya ceria. Ketika melayani pelanggan juga kelihatan gitu, tulus, sincere dari hati. Nah, semua itu dimungkinkan kalau leadershipnya rendah hati, peduli,
dan selalu mencari cara untuk melayani bawahannya dengan lebih baik. Merangkul gitu ya. Merangkul mereka ya, benar-benar be there when they need it. Karena leader itu kan seperti pesawat ya, seperti pilot ya. Pilot itu kan hanya dibutuhkan ketika apa, Mer? Kayak pesawatnya mau terbang. Iya, ketika take off sama ketika landing. Dan ketika pesawatnya mengalami turbulence ya, ketika mengalami turbulence, sanalah pilot akan pegang kendali. Nah, pilot kan tidak mungkin ketika terjadi turbulence, cara pilotnya bicara, para penumpang sekalian, mohon duduk. Sekarang juga kita menghadapi sebuah awan tebal dan panik gitu ya. Panik kan, ini bisa lompat nanti dari pesawat kan. Kan enggak. Pilot kan menenangkan. Ladies and gentlemen, please go back to your seat and fasten your seat belt. We're experiencing some turbulence, but it's gonna be over in 5 minutes. This is your captain speaking. Ya kan, tenang gitu. Jadi para leader itu kan sebenarnya hanya dibutuhkan ketika ada situasi-situasi sulit di lapangan. Karena yang dibayar oleh leader ini bukan waktunya, tapi otaknya, skillnya, problem solving skillnya, itu yang paling mahal gitu. Dan kalau kita bekerja, itu yang perlu kita kumpulkan untuk portfolio kita. Problem-problem apa yang kita pernah pecahkan yang membuat nilai jual kita jadi semakin tinggi di lapangan. Seperti itu. Oke, terus kalau menurut Pak Budi itu bisa nggak sih kayak misalkan siapa gitu yang ada di sini, misalkan Chanya atau siapa gitu, pengen jadi leader gitu, bisa nggak sih kayak sembarang orang, aku pengen jadi leader kayak gitu, apa sih mindset yang harus dipunya, kayak harus kayak gimana sih kita tuh sebelum kita jadi leader? Iya. Jadi menjawab pertanyaan ini, apakah is leader born atau leader is made, ya kan? Apakah dihasilkan atau memang bisa dilatih? Ya, ini kan pertanyaan sejuta umat ya. Nah, jawabannya tergantung keyakinanmu, ya. Karena ada dua mindset, ada fixed mindset, ada growth mindset. Fixed mindset mengatakan, ya sudah dari dulunya dia memang begitu, dia memang darahnya biru, dia memang bakat. Ya benar juga sih, kayak kita lihat anak-anak kecil misalnya ya, anak-anak TK lah, itu kelihatan loh jiwa-jiwa leadernya, mereka yang memimpin barisan, mereka yang mempengaruhi. Lu gimana? Anak-anak yang benar-benar punya jiwa leading yang udah kentara dari sejak kecil gitu. Memang ada. Kita tidak bisa pungkiri, some leaders were born. Ya, we're born that way. Tapi kita berpindah dari fixed mindset menuju ke growth mindset. Growth mindset mengatakan bahwa segala sesuatu tuh bisa kalau kita mau, kalau kita memberanikan diri untuk memantaskan diri bahwa saya bisa gitu. Coba pimpin tim Anda dalam skala yang kecil, misalnya dalam OSIS atau kegiatan kemahasiswaan lain ya. Coba lakukan hal-hal yang kecil gitu, dalam tunjukkan kemampuanmu memimpin gitu, kemampuanmu mengorganize, kemampuanmu mendelegasi. Yang tadinya nggak bisa, kalau dibiasakan, kalau ditantang terus, kalau diberi kesempatan, kan lama-lama jadi bisa kan? Itu. Dan pertama, jiwa seorang leader bisa dibentuk melalui itu tadi, kesempatan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Yang kedua, salah satu bakat leader itu adalah orang-orang yang tidak ini ada baik ada buruknya ya. Orang-orang yang tidak terlalu puas dengan hasil yang ala kadarnya. Jadinya kayak pengen maju, aku pengen depan gitu. Sedikit parno, sedikit perfeksionis ya, kayak lagunya Tulus. Jangan cintai aku apa adanya, tapi tuntutlah aku sesuatu. Jangan puas dengan hasil yang ya nggak seberapa gitu. Jangan bangga dulu. Memang kita perlu menghargai upaya tim, tapi ada sebuah perasaan we can do better nih, kayaknya nih nextnya nih harus lebih gimana gitu ya. Jadi ada sebuah tuntutan diri yang keras bahwa saya bisa, and I can achieve more than this. Bahwa pengalaman kali ini menjadi batu loncatan untuk sesuatu yang lebih hebat di kemudian hari. Jadi ada sebuah rasa itu, ada dorongan, tuntutan yang keras terhadap diri sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk memimpin dan kita ada tuntutan
keras terhadap diri kita sendiri, niscaya siapapun bisa dibentuk menjadi seorang leader. Oke. Ada possibility-nya gitu ya Pak? Sangat mungkin. Gak harus kayak born with the talent kayak gitu ya, bisa dibangun. Bagus, tapi talent sehebat apapun kalau tidak dilatih juga percuma. Ya kan, kita paling takut bukan sama orang yang pinter, tapi sama orang yang rajin. Tidak pinter, tapi rajin. Rajinnya tuh, ya dari orang yang tidak pinter, gara-gara rajin jadi pinter. Dari orang yang tidak berbakat memimpin, gara-gara rajin bisa memimpin. Siapapun orang pinter, orang berbakat, kalah sama orang yang rajin. Dan rajin bisa karena ada disiplin diri yang kuat. Disiplin diri yang kuat bisa terjadi karena apa? Karena ada mimpi di sana, ada sebuah why tadi, ada sebuah keinginan bahwa saya mau memperbaiki nasib, bahwa hidup saya itu saya yang tanggung jawab gitu, bahwa saya nggak ingin menyusahkan orang tua terus ini, minta duit untuk biaya sekolah, saya mau membiayai diri sendiri gitu kan. Kena banget sumpah, kena banget deh. Iya kan? Iya. Nah kalau kita punya kesadaran itu, kan kita perlu orang lain untuk menyuruh kan, kita akan bangkit sendiri, kita akan bergerak sendiri. Self motivation, ya, is very important. Aduh, pas kamu dibilang kayak minta uang sama orang tua tuh kayak ngena banget kayak. Iya, itu perlu kita pikirkan sebagai anak-anak muda kan. Oke, kita udah mau ke ujung pembicaraan nih ya. Oke deh, gak berasa ya Mer ya. Udah lumayan kena nih tadi di motivasi. Coba deh kalian duduk sini, gimana perasaannya? Ngomong sama Budi langsung kayak kena kayak cus kayak ditebain. Astaga. Mukanya tuh kayak ditebain Spider-Man. Astaga. I didn't mean that way. Enggak. Keren kok Pak Budi, makasih banyak. Thank you Mer. Oke, sekarang Mary mau nanya nih. Mary pernah dengar kayak ada kata-kata kultur perusahaan. Itu gimana sih? Dan kok misalkan Pak Budi jadi direktur atau pemimpin perusahaan, apa yang Pak Budi lakukan untuk entah itu mengubah atau menjaga kultur perusahaan itu gimana sih? Iya, thanks Mary ya. Jadi sebagai orang yang lama di dunia korporasi, pernah bekerja di beberapa perusahaan, saya melihat ada quote unquote itu kayak budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu tidak sama dengan words on wall, WOW. Kalau words on wall kan, wow kita harus, waduh itu udah janji surga punya itu ya, komitmen mereka. Tapi terus terang aja kalau kita cek di lapangan, pertama apakah mereka ingat komitmen mereka? Mungkin tidak. Dan apakah mereka menjalankan komitmen itu? Mungkin juga tidak gitu ya. Nah, budaya ini terbentuk dari perilaku para leadernya. Selalu leadernya nih yang selalu leadernya ya. Karena orang itu jarang meninggalkan perusahaan. Ketika orang resign, mereka berhenti itu biasanya itu karena nggak suka sama leader atasannya langsung itu. Bos aku kayak gini nih, bos aku kayak gini gitu. Iya, ketika exit interview kan kenapa kamu mau keluar? Dia tanya, ya paman saya punya bisnis bla 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 bla. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, itu loh bosku itu loh yang aduh ampun gitu kan. Jadi katanya pertama ketika kita mau masuk ke sebuah perusahaan tuh kagum dari jauh gitu ya. Pas begitu masuk kaget, kok kayak gini. Ternyata dalamnya kayak gini, belakangnya kayak gini gitu ya. Kagum, kaget, kapok dah. Kesel, akhirnya kabur gitu. Iya. 5K gitu ya. Karena keindahan perusahaan tuh dia dilihat dari luar. Sepertinya tuh gedung yang mentereng gitu ya. Lobby yang cantik itu menggambarkan budaya perusahaannya. Sayang banyak leaders itu mereka tidak belajar menumbuhkan jiwa leadership untuk memimpin. Ya, that's why aku melihat celah di situ kan untuk menjadi motivator dalam bidang leadership ya. Ya, banyak perusahaan mereka itu budayanya itu sorry to say asal babe senang. Dan perilaku dari karyawannya itu hanya sifatnya transaksional. Mereka itu para leader menciptakan karyawan yang taat saja, taat pada aturan, taat pada perintah atasan. Tapi ketaatan itu kan tidak menghasilkan buah yang luar biasa bagi perusahaan. Yang kita ingin bukan ketaatan mereka, yang kita ingin komitmen mereka. Ketaatan itu hanya membeli badannya saja. Tapi jiwanya tidak ada di sana. Karena orang yang taat
hanya melakukan apa yang disuruh. Tapi orang yang berkomitmen, mereka memberi lebih. Hatinya itu dipegang oleh atasan. Orang yang berkomitmen itu mencari cara, mencari jalan, bukan memberikan alasan. Orang yang berkomitmen itu akan go extra mile, mereka akan beri lebih gitu. Berinisiatif sendiri gitu. Sangat itu tanda orang yang berkomitmen. Dan komitmen itu tidak bisa lahir dari hanya ketaatan pada aturan. Ketaatan ketika leader ada. Orang yang berkomitmen ada atau tidak ada leader, mereka jalan terus. Mereka very self-motivated. Nah, jarang kita menemukan orang yang self-motivated seperti itu. Tapi komitmen bawahan bisa dibangun kalau atasannya apa. Nah, sekali lagi ini segitiga terbalik Ken Blanchard itu. Kalau atasannya peduli sama bawahannya, kalau atasannya berjuang untuk bawahannya, kalau atasannya membangun koneksi hati ke hati dengan bawahannya. Karena setiap orang punya alasan bekerja yang berbeda-beda, punya situasi yang berbeda-beda. Istilahnya KYE, know your employee. Atasan yang memiliki leadership yang bagus, mengerti bahwa target itu kalau tidak dicapai tidak terlalu berdampak apa-apa gitu. Kita tidak bisa capai target tahun ini. So what? Masih ada tahun depan, pasti bisa. Tapi kalau leadernya sudah berusaha untuk meraih hati seseorang, mengenal bawahannya dengan baik, mengetahui apa alasan dia bekerja, dan bisa memberikan motivasi berdasarkan angle yang dia inginkan ya. Kan orang bilang katanya sebagai orang tua kita nggak bisa perlakuan semua anak sama karena karakternya beda-beda. Nggak sama kan. Sebagai atasan kita tidak bisa memotivasi semua karyawan kita seolah-olah itu sama. Motivasi itu tailor made. Motivasi itu sesuai dengan dreamnya masing-masing karyawanmu. Motivasi itu sesuai dengan situasi dari masing-masing karyawanmu. Nah, kalau kita tidak mengenal bawahan kita, bagaimana kita bisa memotivasi sesuai dengan hatinya itu kan? Nah, leader yang didukung dan bawahan pasang badan buat mereka, bawahan berani mati buat leader-leader ini, adalah leader yang membangun koneksi itu. Karena kita adalah manusia yang emosional. Kita lakukan segala sesuatu bukan karena rasio, tapi karena emosional. Nah, ketika leader bisa menyentuh sisi emosi dari bawahannya dengan membangun koneksi yang akrab, yang intim dengan mereka, niscaya muncul komitmen. Karena tujuan dari sebuah perusahaan itu adalah seperti kata Vin Diesel dalam film Fast and Furious, we're family. Kita membentuk sebuah keluarga. Dan satu quote yang bagus dari film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, which is by the way really good movie, adalah keluarga itu adalah orang yang kita pilih. Wah, itu quote yang gue dapet banget. Keluarga adalah orang yang kita pilih. Sorry to say, kadang-kadang dengan darah yang sama kita tidak terlalu connect, bahkan dengan saudara sendiri. Banyak kasusnya kayak gitu kan. Iya, kayak we're from the same blood but somehow you're so totally different. Lu gak ngerti gua gitu. Sedangkan orang dengan darah yang berbeda lebih paham. Bukankah itu berarti keluarga adalah orang yang kita pilih? Nah, kalau kita menjadi seorang leader, kita harus perlakukan semua sebagai sebuah keluarga. Jangan terlalu gampang merekrut karyawan, karena merekrut karyawan seperti mengadopsi anak. You have to take care of that person. Mind, body, and soul itu kamu perhatikan, kamu jaga, ya kan? Kamu connect dengan mereka. Karena ujung-ujungnya kalau target perusahaan tidak tercapai, mereka biasa aja. Tapi kalau ada hubungan yang erat dengan atasan, mereka sungkan. Rasa sungkan itu yang membuat mereka bergerak dan berjuang lebih habis-habisan daripada kalau tidak ada rasa sungkan sama atasan. Ih, gue malu loh sama atasan gue, udah baiknya kayak gitu. Iya, benar-benar. Masa aku cuma ngasih segini? Sih, rasa sungkan. Leader yang baik harus perlakukan bawahannya dengan begitu bagus sehingga mereka sungkan kalau mereka memberikan sedikit dari yang diharapkan.
ciptakan sebuah komitmen, ciptakan lingkungan seperti mereka itu keluarga. Mereka tidak perlu pakai topeng di sini. They can just be whatever they want. We accept you, you're part of the family. Nah, cara memimpin seperti itu melahirkan komitmen. Nah, banyak sekali leader yang tidak menyadari. Mereka pikir semua itu bisa dicapai dengan strategi dan goal yang tinggi. Bisa. Tapi bagaimana kamu menggerakkan orangmu untuk mencapai goal itu? Bangun koneksi dengan mereka. Kenali mereka. Sound so simple. Tapi itulah rahasia keberhasilan membangun sebuah tim. Tinggal mau nggak kita praktekkan. Karena it takes time. Kita bisa punya banyak aset. Tapi aset yang berharga adalah manusianya itu. SDM-nya itu SDM itu, kita suka nggak sama SDM? Karena ada tipe-tipe orang yang nggak suka sama orang. Sukanya sama alat. Nah, orang-orang kayak gini agak susah, agak kaku memimpin. Bukan nggak bisa, tapi dia kalau sama orang aja dia kaku. Iya, sama diri sendiri aja dia kayak udah sibuk banget udah, sama alat aduh, udah disuruh ngitungin, maksudnya ngurusin orang lain kayak gitu ya. Gimana mau mimpin orang kalau lo nggak suka sama orang kan gitu. Ya, orang yang lebih ekstrovert biasanya, orang yang lebih introvert biasanya lebih ke alat dan mesin. Tapi nggak apa-apa, jangan plot diri kita saya introvert makanya saya nggak bisa dengan bergaul dengan, ya nggak boleh juga. Itu namanya fixed mindset. Ayo kita ke growth mindset. Semua itu bisa kok. Bisa dilatih. Saya itu dulu kok sebagai pembicara ya, yang kaku dan terlalu serius. Dan saya menyesal itu. Ternyata kekakuan, keseriusan saya, tata kalimat yang rapi, SPOK-nya benar, itu justru malah nggak connect sama orang. Nah, saya merasa saya punya PR besar dalam berbicara. Apa yang saya lakukan? Saya banyak nonton Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, yang kayak gitu-gitu. Stand-up komedi ya? Iya, dan itu terus terang sangat membantu saya untuk memberi nuansa baru pada cara saya bicara. Supaya nggak terlalu jaim itu. Jadi orang itu bisa dipengaruhi dengan siapa teman bergaul kita. Kalau teman-teman rasa nggak terlalu bisa connect sama orang, belajar gitu. Paksa dirimu bergaul sama anak-anak yang gokil gitu, yang kalau nggak ada lo nggak seru gitu. Coba lihat apa yang dia lakukan dan lakukan. Coba paksa dirimu tiru mereka. Lama-lama pasti bisa. Karena kita kan makhluk yang menyesuaikan diri. Beradaptasi. Nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong sama teman kita dari daerah timur, dari Kupang. Lama-lama logat kita terpengaruh loh. Bener. Mulai kakak-kakak gitu. Iya, bener banget. It's so easily adapted people. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak Budi. Udah ini udah puas dengan motivasi apa mau lagi? Udah belenek ya. Oke, jadi kita ke question terakhir nih Pak ya. Oh, terakhir? Ya. Siap. Jadi kan kita kan punya tradisi buat nanya motivation atau quotes atau pesan apapun yang kita pengen sampaikan ke global people. Boleh global apa? people, Ya, yes. ke kamera. Oke, global people ya. Terima kasih sudah mengikuti cuap-cuap kita dengan Mary Riana pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pesan terakhir saya, kita perlu mengumpulkan kekayaan. Kekayaan itu ternyata bukan cuma sekedar kecil-kecil ya, bukan cuma sekedar fulus ya. Tapi kekayaan itu ada beberapa aspek lain yang perlu kita bangun dari sekarang. Misalnya pertama, bakatmu adalah kekayaan. Bakatmu, potensi dirimu itu adalah cara Tuhan memberi makan kita. Ini mesin uang kita. Bakat, sesuatu yang kita lakukan dan kita menikmati dan waktu itu terasa sangat cepat. Bakatmu adalah kekayaan. Karakter adalah kekayaan. Ya. Punya reputasi orang yang jujur, orang yang nggak suka ngomongin orang, yang mulutnya nggak ember ya. Karaktermu adalah kekayaan. Terutama ketika kita misalnya suatu saat sedang butuh teman, sedang butuh bantuan, ya, orang akan lebih mudah membantu orang-orang yang dulunya punya reputasi yang baik. Kamu diingat sebagai orang yang mudah membantu orang lain, yang jujur, yang kerja keras. Karaktermu adalah kekayaanmu. Ya.
Dan tentu saja badanmu, fisikmu yang bugar, yang fit adalah kekayaan. Kita tidak mungkin bicara banyak tentang karir dan lain sebagainya kalau mau bangun dari tempat duduk aja susah. Jadi badanmu adalah kekayaan. Jaga badanmu, ya. Jaga apa yang kamu masukkan dalam mulutmu, ya, dalam pikiranmu, ya, karena badanmu adalah kekayaanmu. Jangan rusak badanmu dengan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya kamu bayar 20 tahun lagi, ya kan? Dan teman-temanmu yang terakhir, ya, teman-temanmu, networkingmu adalah kekayaanmu. Karena semua informasi tentang lowongan, ya, tentang pekerjaan biasanya datang lewat mereka. Kalau kamu tidak disukai, teman-temanmu akan menyembunyikan informasi ini darimu. Tapi kalau kamu punya karakter yang bagus, ya, kamu diterima oleh teman-temanmu, mereka dengan senang membagikan informasi ini untukmu. Jadi teman-temanmu adalah kekayaanmu, ya. Jadi jaga hubungan baikmu, bina hubungan baikmu, karena sampai kapanpun kalian akan berteman dan kita tidak pernah tahu kapan kamu akan butuh mereka. So, mudah-mudahan menginspirasi, ya. Thank you, Global. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Oke, jadi itu dia Global People, sesi bicara kita hari ini sama Pak Budi dalam tips and trick cara menjadi leader yang baik, bagaimana memotivasi diri sendiri dan juga orang lain. Itu ya, makasih banyak loh Pak Budi. Abis ini ada mau kemana Pak? Ada acara? Ada deh. Oh ada deh, oke. Jadi mau ngasih seminar. Oh mau ngasih seminar lagi? Nanti malam ya. Keren. Semangat ya Pak Budi. Semangat. Oke. Jadi kita ada gini nih juga. Kalau misalnya kita closing itu pas Mary bilang J-Pod, bilang let's bring it on ke kamera. Let's bring it on. Let's bring it on. Oke, J-Pod, let's bring it on. Oke. Siap? Ya. J-Pod, let's bring it on. Bye-bye. Bye.